Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, solehah, cantik dan ganteng. Ya Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan kembali untuk bertatap muka secara online, melanjutkan pembelajaran kita ya. Semoga kalian, keluarga, dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya untuk terus bisa mengikuti pembelajaran meskipun dengan sistem seperti ini, dan kita tidak bosan-bosannya berdoa semoga Allah segera mengangkat segala musibah pandemi yang ada di negeri ini sehingga kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala ya. Tapi tetap semangat. Oke? Kemudian jazakumullah khairan katsira kepada semua yang telah mengumpulkan pekerjaan kalian yang kemarin, dan alhamdulillah wow, sekarang semakin bertambah yang mengumpulkan awal-awal pagi-pagi. Ya, Masya Allah. Dari 1 orang, 2 orang, sekarang sudah 4 orang. Wih, luar biasa. Ya, jam 6 sudah mengumpulkan. Berarti habis sholat subuh langsung itu nih ya, langsung kerja ya. Masya Allah, hebat, luar biasa. Ya, kita awali kegiatan ini untuk mencari keberkahan Allah dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Kita lanjutkan ya. Untuk menghemat waktu. Minggu depan kita ulangan ya. Yang minggu ini kalian pelajaran yang lain PH1 ya. Kita minggu depan insya Allah. Sebelum Pak Iqbal kasih kisi-kisi nggak ada ulangan. Jadi tenang aja, ada kisi-kisinya dulu ya. Ada latihan dulu di rumah. Oke? Nah, kembali untuk mengingat bahwa mencari volume bangun ruang, apapun namanya, semua sama. Luas alas kali tinggi ya untuk prisma. Ya, apa itu prisma? Ulang lagi. Prisma itu bangun ruang yang atas dan bawahnya sama. Ya, bawahnya segitiga, atasnya segitiga. Bawahnya segi 4, atasnya segi 4. Bawahnya lingkaran, atasnya lingkaran. Sama, itu namanya prisma. Ya, semuanya sama. Jadi mencari volumenya seperti ini. Oke, baik kubus ya, walaupun kita dengan metode lain, tapi prinsipnya seperti ini. Balok juga begitu sama. Kemarin yang terakhir prisma segi 3. Oke, jadi luas alas kali tinggi. Kalau bawahnya segitiga, berarti luas segitiga kali tinggi, gitu ya. Kalau bawahnya persegi, luas persegi kali tinggi, kubus. Kalau bawahnya persegi panjang, luas persegi panjang kali tinggi, balok. Ya kan? Ya, sesuaikan dengan alasnya, bentuknya apa, gitu ya. Baik, kita jawab dulu ya. Mayoritas sudah benar ya, mayoritas. Yang salah-salah tinggal perhitungan aja. Ya, dilancarkan lagi, tapi prosesnya Masya Allah luar biasa sudah ya. Oke, Iqbal hapus dulu untuk yang prisma segitiga. Oke, jadi luas alasnya ini cari dulu luas alasnya 3 kali 4 bagi 3 kali 4 bagi 2. Mana yang genap nih, dicoret ya. Coret bagi 2, 2. Jadi 3 kali 2, 6 cm persegi. Kalau gitu, volumenya luas alas kali tinggi. Tingginya 12. Berarti 6 kali 12 sama dengan 72 cm kubik. Nah, nih ya. Jangan lupa, cari dulu luas alasnya. Oke? Yang ini. Luas alasnya 9 kali 8 bagi 2. Yang dicoret yang genap. Nih, 4. 4 kali 9, 36 cm persegi. Kalau gitu, volumenya 36 dikali 15. Berapa 36 kali 15? Hitung ya. 0, 3. 15 tambah 3, 18. Selesai. Ini 6, ini 3. 0, 4, 1. Nah, 540 ya. 540 cm kubik. Nih. Oke, baik. Nih, nomor 3. Luas alasnya adalah 15 kali 20 bagi 2. Ini coret 10. Nah, 15 kali 10, 150 cm persegi. Kalau gitu volumenya 150 kali tingginya 30 ya. Kali 30. 0 sama 0 disimpan, ada 2. Jadi 15 kali 3, 45. Ya kan? 15 kali 3, 45. Tambah 0, 2. Jadi 4.500 cm kubik. Nah, selesai sudah. Yang
prisma tegak segitiga atau prisma segitiga. Boleh. Ya? Paham? Nah, gampang ya? Jadi cuma cari luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi, itu volume prisma. Oke? Sekarang prisma lingkaran atau disebut dengan tabung. Bisa dicoret ya? Oke, bisa dicoret. Lihat lagi videonya putar-putar kalau masih ada yang salah. Ya. Salah perhitungan aja sih beberapa orang. Prosesnya Masya Allah ya. Udah benar. Baik. Halaman 110 ya. 110 nomor 1, 2, dan 4. Gitu ya. 1, 2, dan 4. Oke. Nomor 1. Ya. Nomor 1. AO. AO itu R atau D? R ya. R-nya 14 cm. Gitu ya. Oke, berarti luas alasnya, berarti luas lingkaran kan? Kemarin udah tuh, ya nggak? 22/7 kali 14 kali 14, yaitu, nah udah nih, 14 itu 616 cm persegi. Kalau gitu volumenya, luas alas kali tinggi, tingginya berapa? T, itu T, ya, T kecil, 25 cm. Berarti 616 kali 25. Kita hitung. Bentar ya. Kita hitung oret-oretan. 616 kali 25. Kali ya. 0, 3. Ini 5 tambah 3, 8. Habis. 5 kali 6, 30. Yang kedua, 12, 1 sisanya. Ya kan? Ini 2 tambah 1, 3. Habis. Ini 12, 6 kali 2. Tambah. 0, 0, 1. 4, ya kan? 5, 1. Ya, jadi volumenya adalah 15.400. Ya. 15.400 cm kubik. Nah, ini luas alasnya, ini volumenya. Nomor 1, ya. Nomor 2. Kita lihat. Nomor 2, lihat gambarnya masih R, ya. R-nya 7, T-nya 10, ya. Walaupun dibalik, ya, tegakin aja tuh tabung. Berarti tingginya jadi 10, bukan alas yang 10 ya. Ditegakkan, dia dibalik. Jadi R-nya 7. Kita cari dulu luas alasnya. 22/7, masih hafal nggak kalau R7? Ya. Habis kan 1, jadi 154 cm persegi. Volumenya, luas alas kali tinggi, tingginya 10. Nah, berarti 154 dikali tinggi, dikali 10. 1540 cm kubik. Nah, gampang ya? Udah, makanya dari awal selalu berhubungan, kalau matematika, materi ke depan tuh selalu berhubungan dengan yang sebelumnya. Ya, sebelumnya kita udah pelajarin tuh. Ya, luas lingkaran, ya macam-macam, luas segitiga segala macam. Nah, sekarang tabung, volume kepake lagi. Ya, tinggal ditambahin kali tinggi gitu. Oke? Nomor 4 terakhir ya. Nomor 4 kita lihat gambar. R-nya 10, R-nya 10. Oke. R-nya 10 apa itu? 10 cm tetap ya. T-nya cuma 5, nggak apa-apa. Ini 10 cm, berarti luas alasnya 10 nggak habis dibagi 7. Berarti pi-nya pakai 3,14 kali 10 kali 10. Gitu kan? Iya. 10 kali 10, 100. 3,14 kali 100. Pindahkan komanya 2 langkah ke kanan. Kenapa 2 langkah ke kanan? 100 itu nolnya 2. Ya kan? Kalau dikalikan, pindahkan aja komanya ke kanan. Langkahkan ke kanan. Berapa langkah? Sebanyak nolnya. Ini kali ini 100, ya kan? 100 itu nolnya 2. Berarti 2 langkah ke kanan. 1, 2. Berarti 314, komanya hilang. Ya, udah diajarin juga dulu. Ingat nggak? Perkalian desimal dengan bilangan 00 seperti ini. Kalau dibagi, gesernya ke kiri. Kalau dikali, gesernya ke kanan. Oke? Sekarang volumenya berarti 314 dikali 5. Karena tingginya 5. Kita kalikan langsung ya, susun ke bawah ya. 0, 2, 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. Habis, ini 15. Jadi 1570 cm kubik. Oke, selesai sudah. Oh, mudah kan ya? Udah ya. Ingat, jangan lupa.
volumenya, semua sama. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya tinggal lihat bentuknya apa. Ya, kalau segitiga, luas segitiga. Kalau lingkaran, tabung, bawahnya lingkaran, berarti luas lingkaran. Ya, kalau balok, berarti luas persegi panjang. Kalau kubus, berarti luas persegi bawahnya ya. Ya, ingat, luas alas. Alas itu yang bawah. Dengan catatan ditegakkan itu bentuk bangun ruangnya. Paham ya? Siap? Oke. Ya, bagus. Ini udah selesai. Kita akan lanjut. Sudah nak ya? Kita akan lanjut ke berikutnya. Oh iya, ini lupa diganti lagi. Sorry. Tanggal 28 ya. Berikutnya adalah limas. Nah, coba kamu lihat halaman berikutnya di 111 ya. Limas. Ya. Kalau prisma, jadi bangun ruang itu ada dua, satu prisma, satu limas. Bedanya adalah kalau prisma kita sudah tahu kemarin, atas dan bawahnya sama, ya, tutup dan alasnya sama, ya enggak? Kalau alasnya segitiga, atasnya segitiga, alasnya lingkaran, atasnya lingkaran, alasnya segi empat, atasnya segi empat, itu prisma, atas dan bawah sama. Tapi kalau limas, ya, bawah dan atasnya beda. Ya, bawahnya bisa segitiga, segi empat, lingkaran, tapi atasnya lancip. Nah, pasti lancip dia. Jadi titik sudut. Gitu. Paham ya? Bedanya cuma di situ. Sekali lagi, kalau prisma jangan terbalik ya, nah ya. Kalau prisma atas dan bawahnya sama. Ya, bentuknya sama. Tapi kalau limas, alasnya sama atasnya beda. Atasnya pasti lancip. Bawahnya bisa macam-macam. Bisa segitiga, bisa lingkaran, bisa segi empat, dan lain-lain. Tapi atasnya pasti lancip. Ya. Contohnya, kamu tahu piramida? Nah, kita gambar piramida. Ya, gambar mudahnya begini deh. Aduh. Jelek. Ulang. Ulang. Kurang atau jangan terlalu miring. Nah, gini ya, misalnya ya, dalam bentuk miniatur ya, kecil nih, piramida gitu kan. Di buku juga digambarin tentang piramida ya. Alasnya segi empat, bisa persegi panjang, terserahlah, pokoknya segi empat ya. Ujungnya pasti lancip. Nah, ujungnya lancip. Ya, ini namanya limas segi empat. Sama dengan prisma penamaannya, ya. Menamakannya itu sesuai dengan alas. Alasnya segi empat berarti limas segi empat. Kalau alasnya segitiga berarti limas segitiga. Ya, paham ya? Jadi seperti ini. Bawah dan atasnya beda. Atasnya selalu lancip. Gitu. Kalau prisma ini segi empat, atasnya segi empat juga. Kayak balok, kayak kubus. Ya, paham ya? Kalau bawahnya segitiga, segitiga juga. Prisma segitiga namanya prisma. Tapi kalau limas, bawahnya segitiga, atasnya lancip. Limas segitiga. Limas segi empat, bawahnya segi empat, atasnya lancip. Gitu. Kalau lingkaran, bawahnya lingkaran, atasnya lancip. Yang disebut dengan kerucut. Nah, nanti kita ketemukan juga. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Ingat, bedanya, ya, atas dan bawahnya beda. Atasnya pasti lancip. Itulah limas. Nah, seperti biasa, kita akan bedah bangunan ini, ya, bangunan limas, untuk mengetahui ciri-cirinya yang terdiri dari sisi, rusuk, dan apa? Dan titik sudut. Oke. Jadi sama ya, semua yang namanya sisi yang dikacain atau ditembokin, gitu kan? Paham ya? Paham. Nah, kalau kita lihat misalnya, sebentar. Ya, misalnya kita beri nama A, B, C, D, E, misalnya gitu ya. Ya kan? Ujung-ujungnya gitu kan? Nah, lalu sebutkan sisi-sisinya.
Nah, coba ingat-ingat sisi-sisinya yang ditembokin. Yang depan dulu. Berarti bentuknya apa? Bentuknya apa yang depan? Seret, seret, seret. Segitiga. Nah, jadi dia terdiri dari depan segitiga, belakang segitiga, samping kanan segitiga, kiri segitiga, bawah segi empat. Gitu kan? Betul nggak? Iya. Ya coba kita buka yang depan, kita copotin. Ini depan nih. Jadi sisi-sisi ya. Sisinya A, B, E. Satu. A, B, E. Satu. Ya kan? A, B. Ya. Depan, belakang sekarang. Belakang berarti yang ini kan? Nih. Tuh kan? Ya nggak? C, D, E. Nah, C, D, E. 2. Segitiga ya. Karena ada 3 huruf, berarti segitiga. Kalau 4 huruf, itu segi 4. 5 huruf, segi 5. Gitu kan? Pasti gitu. Nah, sekarang sebelah kanan. Yang ini kan, sebelah kanan nih. Nah, B, C, E. B, C, E. Nah, samping kanan. Samping kiri, yang ini nih. A, D, E. AD. Betul ya? Oke. Depan udah, belakang udah, kanan udah, kiri udah. Yang belum bawah alasnya. Alasnya segi 4, berarti 4 huruf. A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi ada berapa sisinya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 temboknya atau kacanya. Depan, belakang, kanan, kiri, sama bawah. Ya. Kalau kubus ada 6 karena atasnya sama dengan bawah. Gitu. Ya ini lancip. Ya, jadi nggak ada lagi atasnya, nggak ada kacanya, nggak ada temboknya. Jadi cuma 5. Oke. Lalu rusuk. Ya. Rusuk-rusuknya apa aja? Nah, kita tandain aja ya dari depan dulu nih. Yang ini AE. Tuh. AE. Kemudian yang ini BE. Ya, BE. Yang bawahnya AB. Ya, tandain inget ya. Nah, di strip-strip. Yang sebelah kanan dulu deh. Yang ini dulu deh. BC. Oke, terus ini ya, CE. Betul nggak? Yang sebelah kiri dulu ya, kiri. Nih, DE. DE. Terus yang ini AD. AD. Mana yang belum di strip-strip? Nih ya, CD. Ada lagi yang belum? Strip. Nih udah selesai. Jadi ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rusuknya. Betul ya? Ya, ada 8 rusuknya. Jadi kalau nandain rusuk jangan lupa tuh. Ya, kalian tahu gambarnya, bikin sederhana gambar kayak saya gini lah. Ya, nggak usah pakai menggaris. Kalau ditanya berapa rusuk bangun ini, nggak ada gambarnya, ya kita memang harus gambar dulu supaya benar ngitungnya. Ya, bisa kan gambarnya ya, sederhana aja, nggak usah yang rapi-rapi. Ya, jadi seperti ini. Yang penting jelas, bentuknya jelas, ya supaya kita menandakannya benar. Oke, rusuk udah, satu lagi yang namanya titik sudut. Jadi minimal 3, kan sudah kita bahas sejak awal ya, sejak pertemuan awal tentang bangun ruang, minimal 3 sisi rusuk titik sudut. Ada lagi diagonal sisi, diagonal ruang. Nah itu gampang lah ya. Baik. Nah, sekarang titik sudut kan ujung-ujungnya doang, ya nggak? A, B, C, D, E. Jadi ada berapa? Ada 5. A, B, C, D, E. Nah, ya. Paham ya? Jadi kalau dibedah, apa namanya? Ini kita bedah, kita buka gitu temboknya, maka jadilah gambar jaring-jaringnya, jaring-jaring limas segi 4 nih yang pink di halaman berikutnya. Ya, kita buka gitu ya. Ini kita jatohin, sebelah ini kita jatohin, yang belakang kita jatohin. Kan kalau dibuka seperti ini jadinya. Ya, kalau digabungin, dibangun lagi, ya diriin lagi semuanya. Bentuknya pasti seperti ini gitu. Jaring-jaringnya seperti ini. Jaring-jaring itu denah atau apa ya? Ya, denah untuk membuat suatu bangun ruang. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, nggak lebih, nggak kurang. Ya, dan dia sisinya tidak akan bertemu 2 kali gitu, nggak nempel, sendiri-sendiri. Ya, seperti ini. Ini kalau kita rebahin kayak gini nih, tuh. Ini sama ini nggak bakal nempel. Ini sama ini nggak bakal nempel. Nggak bakal bertumpuk gitu. Jadi nggak boleh bertumpuk.
Paham ya? Jadi itu namanya jaring-jaring. Seperti itu ya. Halaman di 112 yang pink ungu ya ini ya. Pink ungu. Nah, ya, itu setelah dibedah itu dibuka maksudnya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya, jadi nanti seperti biasa, nanti kalian kerjakan di halaman 114, ya, nomor 1 sampai 5. Oke? Tapi sekaligus sekarang kita, karena sudah kita bahas tentang volume sebelum-sebelumnya, baik prisma, meskipun prisma, maka kita sekarang sekaligus juga membahas volume 5 segi 4 ini. Oke? Nah, kalau kemarin semua rumus untuk prisma sama, luas alas kali tinggi. Ya. Buat limas pun volumenya juga sama. Cuma karena atas dan bawahnya beda, lancip begitu, ya, sehingga dia menyerupai dan bahkan membentuk sebuah segitiga, itu. Sehingga rumusnya berubah, jadi harus dikalikan sepertiga, 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Nah, semua rumusnya sama untuk limas. Bedanya sama prisma, kalau prisma kan luas alas kali tinggi, gitu doang kan? Kalau limas yang ujung-ujungnya lancip itu ada sepertiganya, begitu, ya? Ada sepertiganya. Bagaimana sih Pak ngitungnya? Nanti kita akan pelajari. Yang penting pahami dulu sepertiga dari luas alas kali tinggi. Maksudnya gitu, ya? Cara kerjanya sama kayak kemarin nyari volume prisma. Cari dulu luas alasnya, lalu volumenya dikali tinggi. Setelah itu baru dikalikan sepertiga. Cara berhitungnya begitu, ya? Paham ya? Yuk, kita mulai misalnya contohnya. Yang mana nih contohnya nih? Halaman sebelumnya lagi ya. Baik. Begini. Coba kamu lihat. Nih, gambar yang ini, contoh yang ini. Ya. Contoh di halaman 100 berapa nih? 113. Tadi 100 berapa? 114. Oke. Di halaman 113 yang ini, ya. Jadi bawahnya 4 ya, oke. Ini 4 cm, ini juga 4. Nah, dia ada begini nih gambar, cek, gitu kan? Ya, ini O. Ulang lagi deh. Ini saya hapus dulu nih, saya hapus dulu supaya nggak kacau. Ini saya hapus, sudah ngerti ya? Yang dimaksud dengan sisi, titik sudut dan rusuk ya. Kan kita bikin yang seperti di buku deh, gitu misalnya ya. Set, gitu ya. Nah, ini 4 cm, ini juga 4 cm. Namanya AB, sama ya. AB, C, D. Nih, yang ini apa? T. Nah, kemudian dari T, ini ada titik-titik putus-putus ke tengah sini. Nah, ini O, titik O namanya. Yang ini ya. Tingginya TO udah dikasih tahu tuh. TO ini 12 cm. Nah, maksudnya apa? Begini. Ya. Yang disebut dengan tinggi, kemarin kita sudah bahas. Apa itu tinggi? Tegak lurus. Dia bukan miring begini, bukan miring begini. Ya, bukan miring begini, salah. Tapi dia tegak lurus. Tegak lurus seperti ini. Ya, itu namanya tinggi. Kalau kita lihat ini, nih, garis ini, itu tinggi bukan? Bukan, ya. AT, BT, ya kan? CT atau DT itu tinggi bukan? Bukan. Karena apa? Miring. Kan begini bentuknya. Ya kan, segitiga. Coba lihat. Kamu lihat lagi gambarnya tuh. Ya kan? Miring kan? Kalau miring itu bukan tinggi namanya, itu garis miring, ya. Jadi yang disebut tinggi yang mana? Nih, yang tegak lurus, ya. Ditarik garis dari titik T dari ujungnya, ditarik lurus sampai sini. Ini namanya tinggi. Jadi berapa tingginya? 12 cm. Ingat ya, jangan salah. Misalnya di sini ada keterangan ini 15 cm. Awas, jangan ketipu, ya. Ini bukan tinggi,
ya. Ini garis miring 15 cm. Mana yang tinggi? Tegak lurus. Paham ya? Banyak keliru di sini ya, yang sudah-sudah banyak keliru di sini. Ketika ada dua angka, ini ada, kebanyakan mereka pilihnya yang ini. Ya, karena kelihatan di luar gitu tuh angkanya, jadi jelas gitu. Padahal itu sisi miring, salah. Yang namanya tinggi, jangan lupa bangun yang namanya tinggi itu tegak lurus, ya. Baik itu bidang datar maupun ada di bangun ruang, ya. Tinggi itu tegak lurus, ya. Tidak ada miring begini, miring ke kiri atau ke samping, itu miring, bukan tinggi, ya. Paham ya, Naya? Nah, sekarang coba kita cari dulu luas alas, sama cara kerjanya. Cari dulu luas alasnya. Luas alas, lihat alasnya kan bawah. 4, ini 4. Jadi bangun apa nih? Ya, yang diri 4, yang tegak 4. Bangun apa? Sama-sama 4. Persegi. Kan tinggal dikaliin diri sama tidur. Jangan lupa tuh sama berlaku untuk bangun apa aja, bangun datar ya seperti itu. Tidur kali tinggi, udah. Ya, 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16 cm persegi alasnya. Volumenya kalau dikali tinggi, ya, berarti kan begini volumenya. Ya, 1/3 nih rumus, udah rumus ya, dikali luas alas nih 16 dikali tinggi. Mana tingginya? Nih 12. Gitu. Bisa nggak ngitung begini? Sama aja ketika ini dibagi 2 ya. Antara bilangan ini sama bilangan ini ada yang bisa dibagi 3 nggak? Ada nggak yang bisa dibagi 3? Oh bisa Pak 12? Ya coret. Kalau enggak, ya ini dikalikan dulu dibagi 3. Nih, misalnya kalau yang kita coret ya. 16 bagi 3 nggak habis, nggak boleh. 12 bagi 3 bisa, ya kita coret. 12 bagi 3, 4. Gitu. Jadi 16 kali 4. 16 kali 4 itu berapa? 64 cm kubik. Jadi volumenya seperti itu. Ya. Atau Pak, misalnya di sini nggak bisa dibagi 3. Ya ini kita kalikan dulu. Coba kita kalikan dulu. Sama aja hasilnya. Nih ya. Cuma jadi panjang, jadi banyak gitu angkanya. Coba 16 kali 12. Yang ini ya tadi ya. 16 kali 12. 12, 1, 3. Selesai. Ya kan? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Ini 6, ini 1. 192 ya, cm. 192 dibagi 3. Coba kita bagi. 192 dibagi 3, gitu kan? Yang mendekati 6. 6 kali 3, 18. Sisanya 1. Turunkan 12. 12 bagi 3, 4. Tuh, sama aja hasilnya. Ya? Mau dikalikan dulu dibagi 3 boleh, atau ada yang dicoret. Kalau bisa ada yang dibagi 3, kita coret. Gitu. Paham ya, Nek? Cara berhitungnya. Oke? Mana yang kamu suka, silakan. Kalau saya lebih suka, kalau ada yang disederhanakan, sederhanakan dulu. Gitu ya. Ya, 12 bisa dibagi 3, ya coret aja dulu gitu. 12 bagi 3, 4. 4 kali 16, 64. Atau 16 kali 12 dibagi 3. Nih. Gitu. Paham? Oke? Bisa dipahami ya? Jadi bedanya adalah kalau kemarin prisma langsung luas alas kali tinggi. 16 kali 12, 192 gitu. Ya kan? Langsung. Tapi kalau limas ada sepertiganya. Itu aja bedanya. Ya, paham ya? Karena apa ada sepertiganya? Karena atas sama bawahnya beda bentuknya. Itu lancip, dia membentuk segitiga, jadi dibagi 3. Gitu mudahnya gitulah memahaminya. Ya, jangan terbalik ya. Kalau prisma yang atas dan bawahnya sama, saya ulangi lagi, itu tidak ada sepertiga, langsung luas alas kali tinggi, selesai. Tapi kalau limas, karena atasnya lancip, beda dengan bawahnya, maka dikalikan sepertiga dulu. Ya, setelah dapat dikalikan sepertiga atau berhitungnya seperti ini. Boleh begini, boleh begini. Mana kamu suka yang paling mudah buat kalian, silahkan. Ya, kalau ngitungnya benar, dua-duanya ini sama hasilnya. Bisa dimengerti? Paham? Oke, ya. Nah, sekarang coba buka latihannya di halaman 114 ya, salah tadi Pak Iqbal. Oke, 114. Ini perlu dihapus ya. Buat apa namanya? Buat nulis latihannya. Oke? Gak apa-apa ya. Nanti kamu lihat-lihat aja lagi di videonya, diulang-ulang kalau masih perlu
memahami lagi ya. Oke, saya hapus. Jadi latihan halaman 114 ya. Halaman 114 nomor 1 sampai 10 ya. Sekali banyak nggak apa-apa ya. Kan udah biasa nomor 1 sampai 5 mah sudah terbiasa, ya nggak? Iya, jadi berhitungnya ini ada 5 soal. Nomor 6 sampai nomor 10. Oke? Nah, cuma gini. Coba kamu lihat di tabel soal berhitungnya nomor 6 sampai 10, lihat. Ini ada PQ. Kamu lihat gambar. PQ yang mana? Nih, alas atau yang tidur. Ya kan? PQ yang tidur. Terus QR. QR jadi yang di diri. Jadi itu untuk menghitung luas alas. Oke? Nah, kemudian TO. Nah, TO itu berarti tinggi. Kamu lihat gambar tuh. Ya, tadi udah dibahas kan? TO itu berarti yang tinggi. Nah, TU nggak perlu. Ya, kita nggak menghitung luas permukaan. Jadi langsung volume. Jadi, boleh ulang ya. Di sini aja deh, ditulis lagi ya. Nomor 6 itu. Jadi nomor 1 sampai 5. Kemudian nomor 6, begini. Nomor PQ, terus QR, QR, satu lagi yang tingginya TO, ya, TO, baru volume. Nah, di sini volume, ya. Mana ada kurang nih, sorry. Ya, nggak apa-apa, kamu hitung sendiri nanti. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10, ya. Berapa nih? 6, 10, 16, 6, 10 cm semua ya. 10, 16, terus 18, 30. QR-nya 6 sama. Oh, berarti ini 5 persegi ya, 5 segi 4, tapi yang persegi bukan persegi panjang. Bisa persegi panjang boleh ya. Persegi pun boleh. TO 4, nah ini yang beda-beda. 4, 12, 15, 12 sama 20. Nah, silakan cari volumenya berapa ya. Ya. Itu. Jadi kalau ini terlalu banyak tabelnya, kamu pakai yang ini aja. Ya, nah ya. Jadi nggak usah ada TU, nggak usah ada luas alas. Nggak usah. Luas alas. Luas permukaan. Sorry, bukan luas alas. Luas permukaannya nggak usah dicari ya. Soalnya kita menghemat waktu dan itu tidak masuk dalam SKL gitu ya. SKL itu kisi-kisi untuk ujian akhir, nggak ada. Walaupun ujian sekolah ataupun ujian nasional. Nggak ada itu dari dulu. Sampai sekarang pun nggak ada ya. Jadi cukup sampai di sini aja ya untuk menghemat waktu. Sekali lagi, PQ itu dari yang tidur, alasnya ya. Terus QR yang berdiri, yang alas. Nah, TO tinggi. Nah, berapa volumenya? Jadi ingat cara kerjanya, cari dulu luas alasnya berapa. Kalau udah dapat luas alas, baru hitung volume. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tingginya yang TO. Nih. Semua satuannya sentimeter. Ya, nggak ditulis di sini, tapi saya sudah kasih tahu, ini semuanya sentimeter. Pakai satuan sentimeter aja semua, ya. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Jadi, kali ini ada 10 soal, nggak apa-apa ya, Nak ya. Yang 5 teori, pemahaman ciri-ciri, sisi, titik sudut, rusuk gitu ya. Yang ini berhitung. Oke, paham ya? Insya Allah ya. Oke, baik. Anak-anakku yang soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan ini. Oke? Gitu ya? Yuk, kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kalau ada yang masih bingung gitu, nggak ngerti, jangan sungkan untuk WA Pak Iqbal. Sudah tahu nomornya ya?
Kan udah ada tuh di grup tuh ya. Silakan mau nanya apa aja. Nanti ketika dibaca, kalau masih di jalan mungkin nanti Pak Iqbal kasih tahu. Tapi kalau udah di rumah atau masih di kantor, kalau siang gitu ya, Pak Iqbal akan jawab. Ya, paham ya? Kalau malam cuma sampai jam 9, nggak boleh lebih. Jam 9 kamu maksimal harus istirahat ya. Oke, biar bisa bangun dini hari buat tahajud. Oke? Yo ya, Pak Iqbal mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan tentang pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.